Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Ada sukacita hari ini? Ada Kakak Ada, Vika. pasti ada karena hari ini kita mau beribadah lagi. Terlebih hari ini kita berada di bulan Desember, yaitu bulan kelahiran Tuhan Yesus. Saatnya kita sebentar lagi merayakan Natal. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita masuk dalam votum dan salam. Pertolongan kita dalam nama Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, adik-adik semua masih berdiri, kita nyanyikan pujian Selamat Selamat Datang. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Ya, adik-adik silakan duduk. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa di sini yang pernah melakukan perjalanan jauh? Saya, Kak. Ya, kakak Vika pernah melakukan perjalanan jauh? Pernah. Bagaimana perasaannya kakak Vika? Senang bisa jalan-jalan. Oh, kakak Vika senang. Selain senang, pasti kakak Vika capek juga ya? Ya, betul. Ya. Apalagi kalau naik mobil, Kakak Nixi. Adik-adik yang di rumah bagaimana? Apakah kalau melakukan perjalanan jauh, adik-adik merasa lelah, capek, badan pegal-pegal? Pasti tentunya. Ya, adik-adik, begitu pula dalam kehidupan kita, kadangkala kita merasa kehidupan kita begitu membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya, adik-adik, mari kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan atas hidup kita. Tuhan Yesus, berikanlah kami kesabaran di dalam menjalani kehidupan ini, dan biarlah kami hanya berharap akan pertolongan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca Mazmur. Mari kita buka dari Mazmur 3 ayat 8, kita baca bersama-sama. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku, ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Amin. Ya, adik-adik, untuk merespon Mazmur yang telah kita baca bersama, kita nyanyikan lagu Kandang Domba Itu Rumahnya. Kandang domba itu rumahnya, balungan hewan petidurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya. Di
yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan berita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan, kita minta pertolongan sama Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini. Tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu, biarlah dia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo, selamat pagi, apa kabarnya kalian? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Kakak mau tanya kepada adik-adik, kalian tahu apa itu Natal? Ya, betul sekali. Natal adalah suatu perayaan untuk menyambut Sang Juru Selamat, Sang Penebus dosa kita, yaitu Yesus Kristus. Natal dirayakan oleh umat Kristiani di seluruh dunia. Biasanya kalau Natal itu dirayakan dengan penuh sukacita dan sangat ramai. Banyak makanan, banyak kue-kue. Orang merayakan Natal biasanya identik dengan pesta yang sangat meriah. Tapi kali ini kakak tidak mengajak kalian untuk berpesta. Tapi kakak mau menyampaikan firman Tuhan tentang cerita kelahiran Tuhan Yesus yang sangat sederhana. Kalian duduk dengan tenang dan mari mendengarkan dengan baik. Di sebuah kerajaan memerintahlah seorang kaisar. Suatu ketika dia membuat suatu perintah bahwa semua orang harus mendaftarkan diri mereka di kota kelahiran mereka masing-masing. Karena kaisar menginginkan semua orang yang tinggal di kerajaan Romawi, kaisar ingin menghitung semua jumlahnya. Nah, itulah isi perintah Kaisar Agustus yang berkuasa di kerajaan Romawi pada saat itu. Semua orang pun melakukan apa yang kaisar perintahkan kepada mereka. Mereka kembali ke kampung halaman mereka masing-masing untuk melakukan sensus, termasuk Maria dan Yusuf. Mereka juga sangat taat kepada pemerintah, kepada kaisar mereka. Dan mereka pun pulang ke kampung halaman mereka. Mereka berangkat dari Nazaret menuju ke kota Betlehem. Betlehem adalah kota kelahiran dari Yusuf. Dan itu juga merupakan asal nenek moyang Yusuf, yaitu keturunan dari Raja Daud. Ketika itu Maria sedang mengandung dan usia kandungannya sudah sangat besar. Tetapi Maria dan Yusuf tetap melakukan perjalanan itu walaupun perjalanan itu sangat jauh jaraknya. Karena Maria dan Yusuf tahu
tahu bahwa mereka ingin melayani Tuhan dan mereka percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka hingga mereka nanti tiba di Betlehem. Ketika Maria dan Yusuf tiba di Betlehem, hari sudah mulai gelap. Mereka pergi mencari penginapan. Mereka mendatangi penginapan yang satu ke penginapan yang lain, tetapi karena pada waktu itu banyak sekali orang yang datang untuk mendaftarkan diri mereka, kota Betlehem sangat ramai, mereka tidak mendapatkan penginapan. Tidak ada yang mau menerima mereka karena semua penginapan yang mereka datangi itu penuh. Dan akhirnya mereka melihat sebuah kandang ternak dan mereka pun memutuskan untuk beristirahat di dalam kandang tersebut. Maria sudah sangat capek karena dia sudah berjalan sangat jauh, dia sudah sangat lelah. Perutnya mulai sakit. Dan ternyata waktunya Maria akan melahirkan anaknya. Dan di kandang tersebutlah Maria melahirkan anaknya, dan anaknya adalah seorang anak laki-laki. Dia membungkus anaknya dengan kain lampin dan membaringkannya di dalam palungan. Palungan itu adalah tempat makan ternak. Tuhan Yesus sudah lahir, tapi dia lahir dengan dalam kesederhanaan karena Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk semua umat manusia. Dia ingin dekat kepada semua orang. Makanya Tuhan Yesus lahir penuh dengan kesederhanaan. Demikian cerita kita hari ini. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Adik-adik, bahan Alkitab kita itu terambil dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Ayo, kalian buka Alkitabnya dan kita akan membaca secara bersama-sama. Lukas 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 berbunyi, kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Adik-adik, sungguh indah cerita firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama. Nah, kita akan menghafal satu ayat hafalan yang terambil dari Matius pasal 1 ayat 23b. Firman Tuhan berbunyi, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sekali lagi ya, Matius pasal 1 ayat 23b yang berbunyi,
dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Adik-adik, ayo kita lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita bersyukur karena begitu banyaknya berkat Tuhan yang boleh kita terima. Nah, sekarang kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum itu kita dengarkan nats persembahan dari Mazmur 28 ayat 7b. Firman Tuhan berbunyi, Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Amin. Sambil membawa persembahan kita sambil menyanyikan lagu pujian di dalam palungan. Adik-adik semua, ayo tenang, kita satukan tangan kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas segala penyertaan-Mu yang kami boleh rasakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terlebih lagi ya Tuhan, saat ini kami boleh beribadah kepada-Mu. Terlebih ya Tuhan, di bulan Desember ini kami merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kiranya itu boleh menjadi kekuatan, menjadi pedoman kami dalam menjalani hidup ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk persembahan yang telah kami berikan. Biarlah persembahan ini boleh digunakan untuk menyebarluaskan firman-Mu dalam pelayanan di gereja. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk segala aktivitas kami, baik yang masih sekolah, dalam mengejar cita-cita kami. Tuhan Engkau berkati semuanya itu, sehingga kami boleh semakin tekun dalam belajar, terlebih dalam menggapai cita-cita untuk memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami, kiranya Engkau memberkati mereka di dalam pekerjaan mereka maupun di dalam mendidik kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk guru-guru kami, maupun itu guru-guru sekolah minggu atau guru-guru kami di sekolah, kiranya dalam pekerjaan mereka dan keluarga mereka, Engkau juga berkati. Tuhan, inilah doa permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita dengarkan petunjuk hidup baru dari Tuhan
yang terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 1 yang berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, adik-adik, sebelum kita menerima berkat, kita nyanyikan lagi satu lagu, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa ya untuk selalu memakai masker. Jangan lupa cuci tangan juga. Dan selalu menjaga jarak. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.